teman-teman, gimana kemarin ya habis ujian? Makasih ujian ya? Udah dong. Ya, teman-teman yang buat ujian, gimana nilainya? Kalau misalkan nilainya masih belum sesuai yang diharapkan, tetap belajar lagi ya teman-teman, tetap semangat lagi. Kita mulai ibadah pada sore hari ini. Mari sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu pada hari ini. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal pertengahan dan akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih haleluya, amin. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan Big or Small. 1, 2, 3.
majikan Bapak Kosibek.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar anakmu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Haleluya. Amin. Nah teman-teman semuanya, sebelum Mbak Ira masuk ke dalam firman Tuhan, Mbak Ira mau tanya nih, siapa yang pernah pergi ke rumah nenek atau pergi jauh ke rumah saudaranya? Sampai sebulan mungkin, atau waktu lebaran atau Natal kalian pulang kampung sampai sebulan ada? Nah teman-teman, ketika teman-teman pergi jauh pasti teman-teman akan merasakan bosan ya. Misal tinggal nih di rumah nenek, pasti akan merasa bosan kalau misalkan udah sebulan 2 bulan, mungkin pernah ya di rumah nenek sampai berbulan-bulan, pasti pengen ya ngerasain pulang ke rumah masing-masing kayak gitu. Nah teman-teman, apalagi kalau misalkan kita ke rumah nenek itu jenuh, nggak ada hiburan lagi, udah mentok kayak gitu ya, pasti kita pengen pulang ke rumah. Nah sama seperti si Ezra ini teman-teman. Nah pagi ini Mbak Ira akan cerita tentang Ezra. Siapa sih Ezra itu? Nah, siapa yang tahu Ezra? Teman-teman, Ezra ini adalah seorang imam teman-teman. Dia itu apa namanya? Dia itu mahir dalam Taurat Musa teman-teman. Nah si Ezra ini hidupnya itu jauh dari Yerusalem kayak gitu teman-teman. Jadi jauh dari Yerusalem. Nah teman-teman, kita masuk ke dalam ceritanya Ezra. Pada suatu hari Ezra ini sedang tidak di Yerusalem teman-teman, tapi Ezra ini berada di Babel. Apa teman-teman? Babel, di Babel. Nah di Yerusalem itu enaknya kenapa sih? Karena di sana itu enak teman-teman. Di sana itu orang-orang menyembah Tuhan, orangnya tuh baik kayak gitu. Sedangkan di Babel itu dia itu menyembah patung teman-teman. Jadi nyembahnya itu patung, bukan Tuhan. Nah makanya kenapa si Ezra ini pengen banget untuk pulang ke Yerusalem. Jadi dia nggak betah di Babel karena orang-orangnya tuh ya itu hidupnya cuma menyembah patung aja kayak gitu. Nah pasti teman-teman di sini juga bosen ya kalau misalkan tinggal di suatu daerah tapi daerahnya itu nggak enak, nggak asik, monoton, cuma gitu-gitu aja. Nah sama seperti Ezra ini teman-teman, di sini ceritanya itu Ezra itu pengen pulang ke Yerusalem, pengen menyembah Tuhan karena di sana tuh enak teman-teman, menyembahnya Tuhan, nggak patung kayak di Babel ini teman-teman. Nah terus tapi teman-teman, kan Ezra kan pengen ke Yerusalem nih, pengen pulang ke rumah Tuhan. Nah tapi untuk pulang ke rumah Tuhan itu di Yerusalem nggak sembarangan pulang, jadi harus ada izinnya dulu. Izinnya sama siapa? Sama si Raja Babel teman-teman. Jadi ketika Ezra ini pengen pulang ke Yerusalem, si Ezra ini harus izin ke Raja Babel terlebih dahulu. Akhirnya dengan keberaniannya si Ezra ini ya, si Ezra menghadap ke Raja Babel teman-teman, izin, bilang gini, Tuan, izinkan saya untuk kembali ke Yerusalem, ke rumah Tuhan. Saya ingin pergi ke rumah Tuhan, seperti itu. Nah si Ezra ini takutnya kenapa? Takutnya nggak diperbolehin sama si Raja Babel ini. Takut ya teman-teman, wajar lah ya kalau kita izin terus sama raja lagi, ini izinnya sama raja buat ke Yerusalem kayak gitu. Nah akhirnya singkat cerita, si Ezra ini juga berdoa sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku Tuhan, supaya aku itu diizinkan pulang ke rumahmu oleh Raja Babel. Jadi sebelum Ezra ini menghadap ke Raja Babel, Ezra ini berdoa dulu sama Tuhan, bilang, Tuhan tolonglah sampaikan ke Raja Babel kalau aku ini ingin pulang, supaya aku diizinkan pulang ke rumahmu seperti ini, ke Yerusalem teman-teman. Nah
Akhirnya setelah tadi Ezra memberanikan diri untuk menghadap ke Raja Babel, apa yang terjadi? Apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, coba teman-teman, boleh nggak ya? Tebak dulu, dibolehin nggak? Nah teman-teman, dengan keberaniannya Ezra tadi, Tuhan mendengar doa si Ezra. Akhirnya si Ezra ini doanya dijawab oleh Tuhan dan diperbolehkan oleh Raja Babel untuk pulang ke Yerusalem, pulang ke rumah Tuhan. Nah tapi teman-teman, ada yang lebih spesialnya lagi teman-teman. Nah seperti ini, Raja Babel bilang, kamu juga boleh mengajak teman-temanmu pulang ke Yerusalem. Wow, jadi tuh Ezra itu nggak pulang sendirian. Ezra itu pulang ke Yerusalem boleh bersama teman-temannya. Raja Babel bilang seperti itu. Dan yang lebih spesialnya lagi nih teman-teman, si Ezra ini diberikan, lalu Raja Babel itu memberikan persembahan untuk Tuhan, dititipkan di Ezra. Apa itu persembahannya? Persembahannya adalah emas dan perak. Wow, emas dan perak teman-teman. Jadi Raja Babel memberikan persembahan Tuhan itu emas dan perak dititipkan ke Babel. Akhirnya selesai izin ke Raja Babel dan diperbolehkan, Ezra langsung tuh nyamperin teman-temannya, nyamper. Hei teman-teman sini, aku udah dapet izin dari Raja Babel loh buat pulang ke rumah Tuhan, ke Yerusalem. Teman-teman terus jawab, nah benarkah, apakah benar kita diizinkan untuk pulang ke Yerusalem? Seperti itu jawab Ezra. Boleh teman-teman, ayo besok pagi kita berkemas-kemas, kita siapkan barang-barang kita, semua kebutuhan kita untuk pulang ke Yerusalem, kayak gitu teman-teman. Nah akhirnya si Ezra dan teman-teman ini segera berkemas-kemas teman-teman buat pulang ke Yerusalem, dari Babel ke Yerusalem. Tadi akhirnya teman-temannya sudah siap nih, pagi-pagi benar bangun, teman-temannya sudah siap untuk menuju ke perjalanan ke Yerusalem. Sebelum perjalanan ke Yerusalem, mereka itu teman-teman berdoa dulu. Dan Ezra bilang kayak gini, nah kita kan sudah bergembira nih, kita sudah diperbolehkan Raja Babel untuk kembali ke Yerusalem. Tapi alangkah baiknya sebelum kita melakukan perjalanan jauh, karena dari Babel ke Yerusalem itu jauh teman-teman, apalagi ini jalan, nggak naik motor. Dulu nggak ada motor ya, adanya keledai, adanya unta mungkin ya, karena di padang gurun kayak gitu. Jadi ini perjalanan tuh jauh banget, jadi harus menyiapkan minum kayak gitu, mungkin roti, zaman dulu roti ya, atau gandum kayak gitu teman-teman. Nah sebelum perjalanan ke Yerusalem ini, si Ezra menyuruh teman-temannya buat berpuasa, termasuk si Ezra juga. Kenapa sih fungsinya puasa itu? Supaya nanti dalam perjalanan menuju Yerusalem itu si Ezra dan teman-temannya itu diberkati oleh Tuhan. Jadi nggak ada halangan apapun, lancar perjalanannya sampai dari Yerusalem. Seperti itu teman-teman. Akhirnya mereka berpuasa teman-teman. Si Ezra dan teman-temannya ini berpuasa supaya gak ada suatu apapun, musuh apapun yang mengganggu mereka, perjalanan mereka ke Yerusalem. Jadi lancar jaya kayak gitu. Jadi teman-teman di sini tuh Ezra berpuasa itu untuk meminta kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam perjalanannya, semoga sehat terus diberikan lancar, karena perjalanannya benar-benar jauh teman-teman. Seperti itu. Akhirnya mereka melakukan perjalanan jauh banget, apalagi jalan kaki. Coba teman-teman di sini pernah nggak pergi jauh jalan kaki? Pernah? Pasti nggak pernah ya. Pasti semuanya di sini kalau pergi naiknya mobil atau motor sama orang tua. Nah kalau si Ezra ini enggak, sama teman-teman, sama 12 temannya ini, muridnya ini enggak
berjalan kaki teman-teman. Nah, akhirnya 12 imam tadi dan isi Ezra ini membawa persembahannya. Tidak lupa teman-teman, udah dimasukin tas ya, emas dan peraknya tadi teman-teman. Dan akhirnya melakukan perjalanan jauh, 1 hari, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Mereka itu melakukan perjalanan yang sangat lama sekali. Tidak dikawal siapapun, tentara atau polisi, nggak ada pengawal sama sekali. Jadi mereka melakukan perjalanan jauh, melewati rumah-rumah, padang, lembah seperti itu ya teman-teman. Dan berapa lama perjalanan dari Yerusalem ke Babel? Coba teman-teman tebak, 1 hari kah? Atau 2 hari? Atau 3 minggu? Nah, berapa bulan teman-teman? 4 bulan. Coba, 4 bulan perjalanan menuju Yerusalem dari Babel ke Yerusalem. 4 bulan teman-teman. Itu adalah perjalanan yang sangat lama, jalan kaki, nggak pakai motor, bayangkan teman-teman. Nah, akhirnya mereka setelah melewati perjalanan yang lama 4 bulan sampailah ke Yerusalem. Mereka sangat gembira, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, aku sudah sampai di Yerusalem dengan selamat, membawa persembahan emas tadi dan perak juga selamat, teman-teman juga selamat, sehat teman-teman, gak ada yang sakit sekalipun. Akhirnya Ezra dan teman-temannya itu menuju ke Bait Allah ya teman-teman, tujuannya kan ke Bait Allah. Nah, akhirnya si Ezra ini memimpin teman-temannya ke Bait Allah, dan di sana mereka membakar korban persembahan untuk Tuhan. Tujuannya itu membakar korban persembahan untuk Tuhan. Dan mereka bilang apa sama Tuhan? Terima kasih Tuhan, terima kasih, seperti itu. Karena Tuhan sudah menjaga saya dan teman-teman semuanya di jalan, kayak gitu. Nah teman-teman, inti dari cerita pada pagi hari ini, kesimpulannya adalah teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mau pergi kemanapun atau sama siapapun, itu kita harus berdoa teman-teman. Kita harus minta penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, supaya kita saat di jalan itu nggak kenapa-kenapa, tetap dilindungi sama Tuhan. Walaupun teman-teman mau berangkat sekolah pun mungkin deket sekalipun, tapi kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, makanya kenapa kita biasakan untuk berdoa teman-teman, berdoa sama Tuhan. Berdoa itu nggak butuh waktu yang lama kok. Nah teman-teman, mari kita sama-sama, mau kapanpun kita pergi dan dimanapun, sedikit apapun kita pergi, yuk sama-sama kita mau berdoa sama Tuhan supaya kita selalu diberi keselamatan di jalan. Nah teman-teman, sebelum Mbak Era tutup, ada ayat hafalan ya. Yuk mari kita buka Alkitabnya. Mari kita buka Alkitabnya di Mazmur 4. Buka dulu ayat 2C. Bunyinya seperti ini: kasihilah aku dan dengarkanlah doaku. Nah teman-teman, jangan lupa ayat yang dihafalin ya teman-teman. Mazmur 4 ayat 2C. Tadi bunyinya apa? Kasihilah aku dan dengarkanlah doaku. Nah teman-teman, cukup sekian sharing Mbak Ira pada pagi hari ini. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya, dan kita berdoa sama-sama supaya pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa tatap muka langsung di gereja merayakan ibadah sekolah minggu seperti biasa di pagi hari. Yuk kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan buat kami, teman-teman kami, keluarga kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah sampai di sini teman-teman perjumpaan kita hari ini.
Kita mau terima berkat Tuhan dulu yuk. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah ujian. Saatnya sekarang kita berpisah ya teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Nah, sebelum kita berpisah, kita mau terima berkat dulu ya.